Bismillahirrahmanirrahim, tentang ancaman mengganggu kaum muslim. Dari Abu Jurai, Jabir bin Sulaim menceritakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, berilah saya nasihat. Beliau bersabda, janganlah engkau mencaci maki siapapun. Maka sesudah itu saya tidak pernah mencaci maki siapapun, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya, tidak juga unta atau kambing. Rasulullah SAW juga bersabda, jangan menganggap remeh perbuatan ma'ruf sekalipun. Bahkan ketika engkau berbicara pada saudaramu dengan wajah ceria, ini juga termasuk perbuatan ma'ruf. Angkatlah kain sarungmu hingga ke pertengahan betis. Jika tidak mau, maka sampai di atas mata kaki. Jauhilah isbal, mengulurkan kain sarung hingga melebihi mata kaki. Karena isbal itu sebagian dari kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Jika seseorang mencaci maki kamu atau mempermalukan kamu disebabkan adanya keburukan padamu yang ia ketahui, maka janganlah kamu mempermalukannya disebabkan keburukan pada dirinya yang engkau ketahui, karena hanya dia sendirilah yang akan menanggung beban keburukannya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Jurai, Jabir bin Sulaim menceritakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, berilah saya nasihat. Beliau bersabda, janganlah engkau mencaci maki siapapun. Maka sudah itu saya tidak pernah mencaci maki siapapun, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya, tidak juga unta atau kambing. Rasulullah SAW juga bersabda, jangan menganggap remeh perbuatan ma'ruf sekecil apapun. Bahkan ketika engkau berbicara pada saudaramu dengan wajah ceria, ini juga termasuk perbuatan ma'ruf. Angkatlah kain sarungmu hingga ke pertengahan betis. Jika tidak mau, maka sampai di atas mata kaki. Jauhilah isbal atau mengulurkan kain sarung hingga melebihi mata kaki. Karena isbal itu sebagian dari kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Jika seseorang mencaci maki kamu atau mempermalukan kamu disebabkan adanya keburukan padamu yang ia ketahui, maka janganlah kamu mempermalukannya disebabkan keburukan pada dirinya yang engkau ketahui, karena hanya dia sendirilah yang akan menanggung beban keburukannya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah, ia menceritakan bahwa ada seseorang mencaci maki Abu Bakar, dan ketika Nabi SAW sedang duduk, maka Nabi SAW merasa kagum dan tersenyum melihat kesabaran dan diamnya Abu Bakar. Ketika orang itu semakin banyak melontarkan kata-kata cacian kepadanya, maka Abu Bakar pun terpaksa membalas sebagian perkataannya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW marah dan segera beranjak dari tempat itu. Maka Abu Bakar pun bangun dan mengikuti Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ketika orang itu mencaci maki aku, engkau tetap duduk di sana. Tetapi ketika aku membalas perkataannya, engkau marah dan beranjak dari sana. Nabi SAW jawab, ketika engkau diam dan bersabar, ada satu malaikat bersamamu yang membelamu. Tetapi ketika engkau membalas caciannya, syaitan datang dan malaikat itu pergi. Maka aku tidak mau duduk bersama syaitan, karena itu aku pergi. Kemudian beliau bersabda, wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang ketiganya adalah perkara yang hak. 1, tiada seorang yang dizalimi dengan satu kezaliman, tetapi ia membiarkannya semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla pasti menguatkannya dengan bantuannya. 2, tiadalah seseorang yang membuka pintu pemberian dengan niat untuk menguatkan hubungan silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya rezeki yang berlimpah. 3, tiadalah seseorang yang membuka pintu meminta-minta dengan niat untuk memperbanyak harta,
melainkan Allah Azza wa Jalla pasti akan menambah kemiskinannya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Am bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk doa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya keheranan, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Rasulullah SAW menjawab, iya, seseorang yang mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya sebagai balasan, dan seseorang mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya sebagai balasan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Am bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk doa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya keheranan, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Rasulullah SAW menjawab, iya, seseorang yang mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya sebagai balasan, dan seseorang mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya sebagai balasan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berdoa dengan doa berikut, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengambil janji di sisimu bahwa engkau sekali-kali tidak akan pernah menghampakan permohonanku. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Oleh karena itu, siapa saja di antara orang-orang mukmin yang pernah aku sakiti, aku hardik, aku kutuk, dan aku pukul, maka jadikanlah perjanjian ini sebagai kasih sayang baginya, sebagai pembersih baginya dari dosa-dosa, dan sebagai kedekatan baginya yang dengannya ia dapat mendekatmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dari Mughirah bin Suwaibah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mencaci maki orang-orang yang sudah mati, karenanya berarti kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mencaci maki orang-orang yang sudah mati, karenanya berarti kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Terangan, maksud hadis ini adalah dengan mencaci maki orang yang sudah mati, maka keluarganya yang masih hidup akan bersedih, sedangkan orang mati yang dicacinya itu tidak akan merasakan pengaruh apa-apa dari caciannya. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, bicarakanlah kebaikan-kebaikan orang muslim yang telah meninggal dunia di antara kalian, dan tahanlah lidah kalian dari membicarakan keburukan-keburukan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, bicarakanlah kebaikan-kebaikan orang muslim yang telah meninggal dunia di antara kalian, dan tahanlah lidah kalian dari membicarakan keburukan-keburukan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Allah, apa baca dan kita akan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan berkata untuk mempahamkan para ilin. Amin.